sore semuanya, salam sehat bagi kita semua. Salam quick response Ops and Rescue, cepat tanggap, selamatkan jiwa. Perempuan yang biasanya suka diremehkan pada setiap pekerjaan lapangan yang menyebabkan perempuan itu tidak diakui oleh para pekerja laki-laki. Tapi hal ini dapat dibantah oleh serikandi-serikandi kita dari Basarnas Natuna. Penasaran? Ayo kita lihat pembicaraan hangat ini. Dengan saya Nesya Nuraini. Kalau Nesya, sekarang penempatannya di mana itu kira-kira? Kalau aku ini penempatan pertama aku di kantor pencarian pertolongan Natuna Sebagai apa? sebagai rescuer pemula. Rescuer. Lalu untuk Kak, Kalau saya sendiri di bagian teknisi alat elektro dan alat komunikasi. bekerja pada pengumpulan informasi. Jadi kita bisa lihat dalam dua narasumber ini, dia punya peranan dan fungsi yang berbeda. Tapi tetap peran serikandi Basarnas itu sangat penting dalam instansi Basarnas. Mbak Nesya, jadi kira-kira apa yang melatar belakangi Mbak menjadi seorang rescuer? Kalau aku sendiri ya, dari awal aku daftar itu sebenarnya aku tuh nggak tahu Basarnas itu apa gitu. Jadi Nggak tahu berarti ya? Iya nggak tahu apa gitu, nggak tahu apa. Tapi setelah berjalannya waktu semakin kesini, makin memahami kalau ternyata Basarnas itu kerjaannya itu sangat luar biasa gitu. Kenapa dibilang luar biasa? Pekerjaannya itu adalah untuk menolong manusia. Setiap musibah yang ada, awal-awalnya nggak tahu Basarnas itu gimana sih kerjanya gitu. Taunya cuman kalau misalkan ada yang tenggelam, baru ada. Semakin saya udah masuk ke sini baru paham, lebih dari itu. Pekerjaan yang kalau bisa dibilang tuh ya capeknya kita, segala jeril lelah payah gitu dibayar dengan menolong orang tuh ada sebuah kebanggaan untuk diri sendiri sih. Jadi di Basarnas sendiri saya ngerasa ternyata untuk jadi seorang serikandi di Basarnas itu bukan berarti kerjaan yang mudah ya, yang dipandang sebelah mata sama orang, yang kayak seakan-akan disepelein sama orang. Tapi aku ngelihat kalau perempuan-perempuan di Basarnas itu perempuan-perempuan yang hebat. Kenapa perempuan-perempuan yang hebat? Aku lihat sendiri kerjaan laki-laki yang seharusnya itu bukan bagiannya. Berat ya kan Berat untuk dikerjakan ya. seorang perempuan. Tapi ya. di bagian itu ya kita mau nggak mau ya harus bisa. Gitu. Harus bisa sama-sama ini ya memang ketenaga laki-laki sama perempuan itu ada perbedaan. Tetapi tidak membuat sebuah perbedaan yang sangat jauh. Buktinya perempuan juga bisa kan, mampu walaupun dengan takaran tenaga yang agak mungkin ya oke lah, laki-laki juga lebih hebat lah daripada kita ya perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau perempuan juga mampu gitu untuk melakukan pekerjaan itu, menolong manusia atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Itu tuh rasanya tuh bener-bener karena mungkin memang dari ya. sisi perempuan itu juga kan, perempuan ada sisi lembutnya juga. Perempuan ini tidak lepas dari namanya ini bagaimana menolong itu sesuai dengan kodratnya. Mungkin kalau korbannya perempuan gitu, ditolongnya sama rescuer perempuan juga gitu ya. Penjelasannya yang sangat excellent dari seorang rescuer Natuna. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya tidak membedakan bahwa laki-laki atau perempuan itu sebagai seorang penolong. Karena dalam penolong tidak membedakan gender laki-laki atau perempuan. Kanura ini boleh dijelaskan lagi sebagai apa? Kalau saya sendiri itu di bagian teknisi alat elektro dan alat komunikasi. Lebih tepatnya itu tugas pokok dan fungsinya kita sebagai teknisi itu memastikan bahwasanya pada saat ada operasi SAR, nah itu kita harus memastikan bahwa alat komunikasi yang dibawa oleh kapal, misalnya kapal KN Sarsasi Kirana nih yang di Natuna bergerak nih untuk operasi SAR, kita harus memastikan dulu nih sebelum berangkat bagaimana kesiapan dari wifi marine-nya, bagaimana kesiapan dari wifi marine ya. Ya, terus ada alat komunikasi lainnya seperti handy talkie misalnya untuk internal saja, kemudian radio-radio lainnya. Nah itu sih lebih ke peralatan komunikasinya, dan nggak kalah pentingnya dari rescuer karena komunikasi ini di lapangan itu sangat membantu pada saat operasi SAR gitu. Karena bisa dilihat bahwa sebuah operasi SAR tidak kalah penting komunikasi, dan yang berkaitan dengan kerjasama antar kedua tim, kerjasama dalam sebuah internal pada saat operasi tidak terlepas dari namanya peran komunikasi.
Dan juga kira-kira apa yang melatar belakangi kakak menjadi seorang teknisi di instansi Basarnas? Teknisi ya, awalnya sih karena background pendidikan juga. Background pendidikan ya? Dari teknik elektro, kemudian ada ketertarikan di bidang elektro seperti kayak perbaikan atau apapun. Dan kalau untuk perbaikan sendiri kan nggak itu repairing masuknya ya? Ya, jadi kalau untuk perbaikan sendiri untuk alat komunikasi itu kan nggak setiap hari rusak. Nah, jadi kerjaan lainnya itu ya kita harus memastikan untuk pemeliharaannya, maintenance-nya itu ya seperti apa. Kita harus memastikan kondisi baterainya, performanya dari alat komunikasi itu sebelum menarik. Sebelum melakukan operasi SAR otomatis kita sudah menyediakan nih berapa nih butuhnya alat komunikasi pada saat mereka mau berangkat gitu. Dan itu harus dipastikan benar-benar dalam kondisi baik. Jadi kita nggak main-main di situ. Gitu. Jadi dapat didefinisikan secara singkat bahwa Kak Nisha yang akan terjun ke lapangan langsung untuk menolong para korban, dan sedangkan Kak Nur Aini bertugas untuk menyiapkan alat-alat yang dikomunikasikan dalam pelaksanaan SAR operasi. Keduanya saling berperan penting dalam pelaksanaan operasi. Lalu, kira-kira apa sih kendala selama kalian bekerja jadi seorang rescuer dan jadi seorang operator komunikasi? You go first? Ya, aku dulu deh. Mungkin kalau kendalanya ya di balik semuanya itu kan, atau mungkin ada kecemburuan antara ini laki-laki nih, ini perempuan gitu enggak? Atau gimana? Balik lagi nggak ke situ sih, cuman tantangannya untuk menghadapi masyarakat. Kita dihadapkan dengan berbagai perilaku warga yang pada saat kita menolong kan belum tentu orang mau menerima kita juga. Ya kan? Ada keadaan-keadaan yang membuat kita tuh jadinya tuh didesak gitu. Kalian tuh harus kayak gini, dan jika hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, bukan pujian yang kita dapatkan tapi hinaan. Ya, itu yang ngebuat kadang mental sih yang bikin harus banyak belajar bersabar ngadepin itu semua, karena nggak mudah gitu ngadepin dibilang masyarakat yang berbeda-beda gitu. Bukan berarti kita selalu diterima di masyarakat, enggak. Lalu untuk komunikasi, kira-kira apa kendalanya? Mungkin kendala internal kah? Atau kendala eksternal pada saat cuaca yang tidak mendukung? Atau pada saat pelaksanaan operasi dia mungkin sinyalnya mati? Jadi sebelum masuk sini ya, jadi intinya dari Bang Reza Manisha tadi itu bahwa bekerja keraslah dalam kesunyian, biarkan kesuksesanmu menjadi sebuah kebisingan. Nah, cara terbaik untuk menghargai pekerjaanmu adalah membayangkan dirimu tanpa pekerjaan. Very excellent explanation. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, terus untuk komunikasi tadi kita balik lagi ya. Nah, untuk komunikasi sendiri, kendala itu pasti ada, tapi ya satu, balik lagi kita harus sabar ngadapin. Biasanya kan komunikasi ini dibagi menjadi dua. Ada yang call center, jadi ada yang di lapangan dan ada yang di call center. Di lapangan sama di call center. Ya, apa tuh bedanya? Kalau misalnya yang di lapangan, ini dia udah memang tim operasi itu udah turun, udah bergerak untuk operasi SAR. Tapi kalau yang di call center sendiri itu yang menerima berita awal, berita SAR awal seperti laporan dari masyarakat. Hold it, tahan dulu. Jadi kalau misalkan kom yang di lapangan itu berarti bergerak bareng sama rescuer juga ya? Nah, gitu dia. Nah, jadi kalau yang untuk pertama kali yang bekerja itu begitu menerima informasi berita SAR atau file distress dan yang lain sebagainya, itu yang nerima pertama kali adalah petugas piket hari itu. Itu ada kagaharnya, terus tuh di situ ada bagian operator komunikasinya, dan itu yang menampung semua berita dari masyarakat yang harus kita saring dulu. Di situ juga ada kendalanya seperti kayak misalnya nih contoh ya, nelayan hilang kontak atau lost kontak. Itu biasanya nelayan-nelayan itu ada beberapa yang memiliki alat komunikasi radio yang bisa kita hubungi. Contohnya, ini berapa nih frekuensinya? Kita samakan yang ada di call center tadi, baru kita bisa komunikasi. Nah, tapi ada juga beberapa kejadian yang kita terima itu di nelayan tersebut itu di kapalnya itu nggak ada sama sekali alat komunikasi. Mungkin HP pada saat itu juga nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, gitu. biasanya kayak gitu. Dia nggak ada radio atau telepon satelit juga kan, mungkin akan sedikit penyulitan juga bagi petugas komnya gitu. Jadi kalau solusinya kayak gitu, kita ini kan tahu nih ketua nelayannya HNSI kan, kita hubungin dulu HNSI-nya. Nah, mana tahu ada beberapa yang mereka tuh antar nelayan tuh
lagi ada di daerah sekitar situ gitu. Very excellent. Nah, Berarti bekerja sama dengan iya. potensi-potensi sekitar gitu ya. Kita koordinasi di situ letaknya fungsi komunikasi. Kalau Excellent misalnya, choice. ya. Kalau misalnya itu yang di com centernya. Nah, gimana kalau yang di com lapangannya? Nah, ini mungkin kayaknya sedikit diabaikan, com center. Iya. Orang banyak mengira bahwa sebenarnya com center, ini kerjanya cuma duduk atau mungkin cuma menerima laporan. No, it's more than that. Itu lebih daripada itu. Com center ini tanpa ada pergerakan dari com center, rescuer nggak akan bergerak. Ya, di situ titik awalnya kita menentukan apakah ini A1 atau enggak, dan itu nanti ada koordinasi antara Kagahar hari itu terus ke kasih operasinya, setelah itu ke Kakansar ya, gitu ya. Itu baru bergeraklah untuk operasi SAR kalau emang dibutuhkan. Jadi mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Apa saran dan masukan bagi Sri Kandi Indonesia, terutama yang sedang saat ini mungkin dia dalam tahap depression atau misalkan dia mentalitinya belum kuat dalam menghadapi korban atau dia dalam menghadapi cacian dari atau aduan dari masyarakat gitu. Kira-kira apa saran dari kalian semua? Mungkin dari rescuernya dulu. Mungkin ya kita ya harus kerja ikhlas. Karena kalau kita ikhlas pasti seberat apapun kerjaan itu akan terasa ringan. Ya, kerja ikhlas tuh berat ya. Kerja ikhlas tuh berat. Ya tetap semangat gitu. Jangan pernah mandang kalau kalian hanya perempuan lemah, tapi percaya bahwa kalian itu mampu melewati segala tahapan, segala proses, bahkan segala sesuatu yang terkadang itu sangat berat, tapi kalau kita kerjakan dengan ikhlas semua itu terasa mudah. Akan berlalu kok, waktu pasti berlalu gitu. What about you? Bagaimana? Kalau menurut saya sama, pertama yang harus ikhlas, kerja keras, kemudian jangan pernah insecure dengan perbedaan gender, mau kita perempuan atau laki-laki. Misalnya nih saya sebagai teknisi, walaupun itu biasanya pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki, tapi insya Allah kita mampu, asalkan kita yakin, kita kerja, niat kita apa, pekerjaan kita mulia, insya Allah banyak yang mendoakan. Very excellent answers. Karena memang apa ya, sedikit kita bahas sedikit aja, karena Sri Kandi ini kadang juga apa sih, ini perempuan nggak maksimal potensinya di lapangan gitu. Mungkin dengan pertanyaan serta jawaban-jawaban dari rescuer atau maupun orang komunikasi itu bisa mewakili kita semua. Don't underestimate atau jangan remehkan perannya perempuan. Mungkin mereka untuk tenaga kurang, tapi untuk peran yang lain bisa aja mungkin dia pemikirannya lebih cerdas atau enggak, pengambilan keputusannya lebih bagus, lebih teliti ya. Itu jadi mungkin kelebihan perempuan itu. Jadi jangan pernah menganggap perempuan tuh yang dia tidak mampu atau apa. Mungkin untuk podcast kali ini cukup, dan juga sedikit penutup sebelum kita bahas podcast selanjutnya. Mungkin satu patah dua kata yang dapat bisa disampaikan oleh Kak Nesya atau Kak Nur. Cintailah pekerjaanmu walaupun itu tidak membuatmu kaya. Cintailah pekerjaanmu walau itu tidak membuatmu kaya. Excellent choice. Good banget. Oke, terima kasih. Saya Retomi dari Basarias Natuna. Saya Nesya. Nuraini. Kami pamit undur diri. See you on the next podcast. Thank you.